hati, wajah kita, pikiran kita. Biar kita mau persembahkan pagi ini Tuhan, hanya bagi Tuhan. Kita mau tanggalkan setiap pikiran, setiap pergumulan kita di bawah kakinya. Bapa, kami ucap syukur buat pagi ini Tuhan. Inilah kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Biar pagi ini Tuhan penuhi tempat ini, sekali lagi penuhi dengan hadirat-Mu, penuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati apa yang Kau sediakan bersama dengan Engkau Tuhan pagi ini. Bahwa kami masuk ke dalam taman-Mu, bahwa kami masuk dalam keintiman-Mu Tuhan. Buat kami boleh mengerti akan kerinduan dan isi hati-Mu pagi ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Kiaraba sakaya raba shekira la 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 basyatakaya raba. Kiaraba sakaya la 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 basakaya raba. Shikira la 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 basakaya la 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 la. Kiraba sakaya la 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 basakaya la la. Kiaraba seara namu. Hira la la masanu. Kiara nama sandi. Ura la basanu. Kiara basakaya la 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 basande. Kiara la 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 basande. Kiara na o namase. Penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan, dengan kemuliaan-Mu, kados-Mu Tuhan. Oh, kiara basakaya la 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 basakaya. Sekali lagi penuhi tempat ini dengan atmosfer ilahi-Mu Tuhan. Penuhi dengan atmosfer supranatural yang dari Engkau. Syatakaya raba sekaya la 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 la. Syatakaya raba sakaya la 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 sekaya. Yesus, Jesus. Worthy is the Lamb who sit upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth bows before you. All creation adores you. Is the Lamb who sit upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth bows before you. All creation adores you. Oh Jehovah, I worship you, Abba Father. I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the Rose of Sharon. You're my God.
Worthy is the Lamb who sit upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth must be for you. All creation adores you. Worthy is the Lamb who sit upon the throne. Holy is the Lord of all. Heaven and earth must be for you. All creation adores you. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the Rose of Sharon, you're my God. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the Rose of Sharon, you're, oh Jehovah, oh Jehovah, I worship you. I run to you, my everything. You're the Rose of Sharon, you're my God. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Who was and is to come. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Who was and is to come. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Lord, you are holy. Who was and is to come. My Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the Rose of Sharon, you're my God, my Jehovah, my Jehovah. I worship you. Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the Rose of Sharon, my Jehovah, my Jehovah. I worship you, Abba Father.
Jehovah. You're the rose of Sharon, you're my God. You're the rose of Sharon, you're my God. You're the rose of Sharon, you're my God. You're my God. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati. Curah, biar awan kemuliaan-Mu turun penuhi tempat ini Tuhan. Curahkanlah memenuhi hatiku. Mari masuk dalam hadirat dalam firman. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah penuhi hatiku.
sekali lagi tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu biar awan kemuliaan, kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Biar Kau yang mencelikan mata kami Tuhan, untuk kami boleh melihat kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Hiaralalala basande. Sakaya la 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 ba, kia la 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 ba se ya rana namu, oh nakaya nama sando, kia la 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 ba sando, kia la ba sake, Jesus. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. Oh, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.
see you. I want to see you. I want to see you. Once again, open the eyes, open the eyes, open the eyes of my heart, Lord. Oh, on my heart, I want to see you. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. We want to see you. Oh, Jesus, open the eyes of my heart and soul. Open up our eyes. Oh, I want to see you. To see you high and lifted up. Hanya Kau yang ditinggikan, Tuhan. Oh, Your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power as we sing, holy, holy, holy. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you are holy. Oh, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Sing holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Oh,
Your presence is all that I want, Lord. You are holy, holy. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu, Tuhan. Penuhi kiaramu sini. Kau hadir di sini, Tuhan. Engkau ada di sini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak berkuasa selamanya. Sing haleluya, haleluya. Sing haleluya, haleluya. Anak domba Allah, terima kasih buat setiap pengorbanan-Mu, Tuhan. Kami ada sampai hari ini hanya karena karya-Mu, penebusan-Mu, Tuhan. Oh, anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, 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 bagi
selamanya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama. Tuhan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama, Immanuel, Engkau berjalan bersama dengan kami, Tuhan. Ku tak takut, ku tak gentar, kami Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganku yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Hidup tak menentu, hanya Engkau ya Tuhan kepastian. Kau yang memegang masa depan kami. Mari sama-sama katakan, Tuhan, Engkau yang bersama dengan kami. Ku tak takut, ku tak gentar, kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan, sertai setiap langkah kami, pegang tangan kami Tuhan, gendong kami Tuhan, pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang berjalan bersama kami. Pegang hidupku, mari tetap percaya. Angkat tanganmu, nyatakan dengan imanmu. Bersama kami, berjalan bersama
kami pergi Tuhan, kemanapun kami Engkau bawa Tuhan, Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah, Kau kuatkan, oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari angkat tanganmu. Immanuel, Immanuel. Nyatakan dengan imanmu. Engkau, mungkin hari ini engkau ada di lembah. Mungkin hari ini keadaanmu sedang tidak baik-baik saja. Tapi biar nyatakan Tuhan tetap ada di sampingmu. Tuhan yang memegang tanganmu dan bahkan menggendongmu. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Mungkin hari ini ada iman yang sedang digoyahkan. Tapi biar pagi ini adalah pernyataan Tuhan buat setiap kita. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan, Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin, amin, amin. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Immanuel, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat setiap janji-Mu, buat setiap penyertaan-Mu. Sebentar kami akan memperkatakan Tuhan akan setiap deklarasi. Biar iman kami bangkit karena kami memperkatakan setiap firman-Mu ini Tuhan. Mari saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari bangkitkan iman-Mu, perkatakan dengan selaras dengan hati Tuhan. Mari saudara, kita mau perkatakan 2, 3. Deklarasi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Roh Kudus, oleh anugerah dan janji Tuhan, kami menerima 2 senjata dalam menjalani tahun 2025. Tongkat otoritas di tangan kiri, tongkat gembala di tangan kanan. Kami akan menjalani tahun 2025 dengan memakai otoritas yang Tuhan berikan dan memegang tongkat gembala, yaitu firman Tuhan sebagai dasar menjalani tahun 2025. Kami mengalami kemenangan dan jaminan sepanjang tahun 2025. Amin, 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 amin. Deklarasi tahun 2024. Di dalam nama Bapa, Putra, Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus, kami perkatakan, dengan anugerah dan favor, serta pertolongan Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2024, kami mendapat jaminan. 1. Open doors dan financial freedom terjadi dalam segala bidang, jasmani dan rohani. 2. Tuhan menjadikan kami sebagai bendara-bendara kerajaan surga yang setia dan dapat dipercaya. 3. Kami diberkati untuk menjadi berkat. 4. Kami dimampukan menjadi generasi bintang, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi berdiri di atas suatu perjanjian yang Tuhan berikan. 5. Kami menerima pengurapan minyak sumur Beersheba, sumur yang membual-bual dan tidak pernah kering. Kehidupan jasmani dan rohani kami terus membual-bual dan tidak pernah kering. Pengurapan perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Kami keturunan Abraham karena Tuhan Yesus Kristus. Kami berhak menerima perjanjian ini yang berlaku buat kami dan seluruh keturunan kami. 6. Kami menerima pengurapan minyak kepahlawanan. Menjalani tahun ini, Tuhan mampukan dan menjamin kami lebih dari pemenang. 7. Kami telah menerima pengurapan minyak belenggu cinta dan telah menikmati madu mempelai cinta. Dalam menjalani tahun ini, Tuhan belenggu cintanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Deklarasi perjanjian garam dan air hidup. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus, kami perkatakan, kami adalah umat tebusan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber mata air yang hidup, yang dapat menghidupkan apa yang sudah mati dan tidak menghasilkan. Kami adalah keturunan Abraham berdasarkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami berhak menerima janji perjanjian garam. Semua kekayaan alam semesta yang ada di bumi adalah milik Tuhan. Tuhan akan memberikannya kepada saya dan keturunan saya. Semua yang mandul dan tidak menghasilkan akan dipulihkan menjadi sehat dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima perjanjian garam dan air hidup ini dengan iman dan utuh terjadi bagi kami. Amin, 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 amin. Bapa di dalam surga, kami menyerukan kebesaran-Mu Tuhan. Akan kedaulatan-Mu, hidup kami terjaga oleh karena Engkau Tuhan. Dan kami mau belajar bagaimana Engkau mendidik kami, membawa kami, melatih kami untuk terus terbang tinggi. Terima kasih Bapa, berikan pengurapan-Mu, berikan hikmat pengertian,
Berikan urapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya mau memulai dari 2 Timotius 3 ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Di sini dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kita tahu kehidupan kita makin lama makin tidak bertambah mudah. Tetapi dikatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau kita menghadapi masalah yang kita hadapi hari-hari ini lebih kompleks daripada hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu. Dan kita lewati setiap musim. Kalau tanpa kekuatan yang dari Tuhan, maka kita akan makin lama makin berkurang akan kekuatan kita, ya. Nah, kita lihat Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan. Jadi kita harus benar-benar menjadi orang-orang yang di akhir hari terakhir ini kita harus ada di dalam Tuhan. Sehingga kita senantiasa terhubung dengan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Semoga kita semua benar-benar menyadari bahwa kita ini ditetapkan Tuhan sebagai Kristen-Kristen Raja Wali yang mempunyai kekuatan yang luar biasa yang dari Tuhan. Nah, saya ingat akan sebuah ilustrasi waktu dulu ada seorang petani itu mengambil akan telur daripada Raja Wali dan dieramkan pada ayam. Nah, kemudian menetaslah si anak Raja Wali ini bermain dengan anak-anak ayam kan. Bermain dengan anak-anak ayam. Lalu setelah dia bertumbuh besar, dia bisa menjadi si anak Raja Wali ini menjadi burung yang jinak. Dikatakan burung yang jinak ya kayak ayam kan kalau terbang kan dari sini nemplok sini, hinggap di sini. Atau dari sini ke sini gitu ya. Setiap kali seperti itu. Ketika anak Raja Wali itu makin lama makin kuat dan sayapnya makin berkembang, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya, di dalam batinnya itu bahwa ini bukan lingkungan saya. Saya harus cari lingkungan saya yang mana. Karena apa? Karena dalam batinnya itu ada satu sifat yang bebas seperti Raja Wali terbang. Seperti Raja Wali. Nah kita nih anak-anak Tuhan. Kita itu dipanggil Tuhan, ditetapkan Tuhan. Untuk tidak tinggal tetap seperti itu aja. Kita tahu hari-hari akhir itu masa yang sukar. Kalau kita gunakan kekuatan kita seperti masa yang lalu. Dan kita cuma sekedar melakukan tanpa kita bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan, tanpa kita bertambah kuat di dalam iman, bertambah kuat di dalam kekuatan kita nggak mampu menghadapi hari-hari akhir. Tuhan ciptakan kita untuk jadi pemenang. DNA kita itu DNA ilahi. Ada satu panggilan di dalam hati kita untuk kita nih kepengen naik, terbang tinggi. Raja Wali ini, anak Raja Wali ini, ketika dia keluar dari kandang gitu ya, dia jalan, dia lihat ke atas, tengok ke atas. Saya kalau membahasakan kepada anak-anak PA, ayam, kemana matanya? Ke bawah, Oma katanya. Raja Wali ke atas, kalian anak-anak Raja Wali, kata mereka. Puji Tuhan. Raja Wali ya, jangan nyari makanan melulu, nyari cacing, nyari makanan kan kepalanya gitu terus ya. Kalau Raja Wali kan enggak.
tinggi, nyari bawa terbang tinggi ya. Nah, Raja Wali ini melihat akan burung besar di atas sana. Nah, burung besar itu tiba-tiba melengking berteriak gitu ya kan, kalau Raja Wali suka berteriak gitu ya, suka berteriak gitu. Dan Raja Wali ini dengar teriakan itu dan hatinya berkobar. Wah, saya mau seperti itu. Dan tiba-tiba ada angin nyapu. Begitu angin nyapu, sayapnya dia berkembang dan dia bisa terbang lebih tinggi dan dia bebas, dan dia juga berteriak bahwa dia sudah bebas, sudah menang. Kita anak-anak Tuhan jangan terkungkung dengan dengan keterbatasan kita. Kan diajarin di Bahtera beyond human. Jadi kita harus keluar dari keterbatasan kita. Memang saya aja kalau ngomong sih bisa, tapi kadang-kadang saya juga terbatas, saudara. Bawaan saya ini bukan segini ya, hati sih menggebu-gebu, kepengen benar-benar ngejamah yang lebih tinggi. Saya bersyukur, karena apa? Karena setiap kali saya menghadapi hal-hal yang membuat saya tidak nyaman. Kan anak Raja Wali kan nyaman, saya tuh nyaman saudara, orangnya nyaman. Udahlah, dia aja, nyaman. Saya bersyukur karena senior saya membuat saya tidak nyaman. Jadi mendorong saya, mempush saya supaya saya itu dipaksa. Dan saya mau belajar dari situ. Bersyukur sekali saudara. Nah, kita ini walaupun seperti Raja Wali muda ya, Raja Wali muda itu badannya di bumi, tapi hatinya tuh ada di sana, ada di langit. Kita masih hidup di bumi, tapi hati kita jangan melekat kepada bumi, melekat kepada panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan untuk sekedar jadi menikmati yang di sini aja, tapi kita menggenapi akan panggilan Tuhan, karena panggilan Tuhan itu bagi setiap kita itu sudah Tuhan pilihkan untuk kita ya, terbang tinggi ya. Nah kan Raja Wali yang waktu Raja Wali ini muda, dia itu nyaman di sarangnya. Nah induknya menggoyang bangkitkan akan akan sarangnya ya. Coba kita lihat Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, mendukungnya di atas kepaknya. 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jadi kalau kita sedang mengalami masalah, istilahnya kita tuh lagi nyaman tapi tiba-tiba datang masalah. Jangan pernah menyerah saudara. Jangan pernah menyerah karena kita tahu Tuhan menyertai kita, dia Immanuel. Pasti Tuhan punya maksud untuk kita tidak tinggal tetap di tempat itu. Untuk kita bergerak. Ingat ya, kita jadi Kristen jangan statis, kita harus bertumbuh ya. Karena Tuhan itu punya panggilan tinggi untuk kita ya. Kitanya kan sudah diberikan DNA ilahi. Kita hanya mau mendengar berita yang disampaikan dari surga. Bukan berita-berita dari dunia ini yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita cemas. Saudara kalau perhatikan masa-masa ini banyak berita-berita yang membuat kita cemas. Isinya ya macam-macam pokoknya sih. Kadang-kadang membuat kita takut tapi kita tahu tugas kita hanya dengar berita dari surga. Tuhan ngomong apa, Tuhan sedang menggenapi. Tuhan mau kita berpacu dengan semua roh-roh yang ingin menarik kita ke bawah. Yang ingin menarik kita terus di bumi ini, mikirin yang dari bumi. Kita tetap
fokusnya kepada Tuhan. Tuhan ngomong apa yang membuat kita harus terus-menerus fokusnya ke Tuhan. Karena Tuhan itu di dalam Daniel berapa nggak tahu, lupa, pokoknya ingat ayatnya aja 32, Daniel 10 atau Daniel 11 gitu ya. Di mana anak-anak Tuhan itu terang, anak-anak terang itu akan bertindak di akhir zaman. Nah, kita mau termasuk orang-orang yang seperti disebut itu akan bertindak, bukan diem-diem aja. Nah, di dalam kita menunggu akan bertindak, di dalam kita menanti-nantikan waktunya Tuhan, kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, kita terus-menerus mau apa yang Tuhan mau, kita mengalir, ngikutin Tuhan, bukan mengikutin dunia. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang kenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Orang kalau tidak ikut bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam iman, itu tidak bertambah kuat. Karena hanya dekat Tuhan aku tenang. Kekuatanku di Tuhan. Jadi kita harus di dalam Tuhan senantiasa supaya kita mendapatkan kekuatan. Kalau kita tidak berlaku seperti itu, iman kita makin lemah karena terus-menerus kita kekuatannya berkurang. Kita jadi stres, kita jadi depresi, kita jadi frustasi, dan akhirnya kita tersapu. Jadi MURTAD. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini harus bertambah kuat, bertambah iman kita, bertumbuh di dalam iman kita. Harus bertumbuh, saudara. Ya. Terus kita lihat lagi, karena kita tahu kita tidak dapat menanggung masalah dengan kekuatan yang kemarin, yang lalu, nggak bisa gitu ya. Kita perlu terus-menerus bertumbuh supaya kita ini seimbang. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Nah, di sini dikatakan akhirnya, tuh akhirnya, jadi terakhir nih ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya ingat Bu Nani pernah ngomong, manusia itu rapuh. Kalau dipikir memang benar manusia rapuh. Saya kalau lihat orang gagah perkasa, wah, kalau dikatakan dia menguasai firman, dia menguasai firman. Dikatakan dia kejar firman. Tapi suatu saat ketika dia dalam masalah, baru kelihatan kekuatannya bertambah lemah. Nah, kita tahu akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena semua manusia sebenarnya sih secara realitas nggak ada yang kuat. Walaupun itu mungkin yang namanya Bill Gates atau siapa gitu, itu tuh sebenarnya rapuh. Tetapi kalau di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, tidak dapat dinilai oleh orang lain, tapi Tuhan yang tahu kita kuat atau enggak. Karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Seperti Ayub diajukan, tapi Tuhan udah dapat mengukur kekuatan Ayub. Jadi dia bilang oke, boleh asal jangan sentuh jiwanya gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita merasakan beban kita nih. Ketika kita punya beban nih, kita cerita sama Tuhan. Tuhan, saya ngalamin ini. Jujur sama Tuhan, saya sebenarnya nggak kuat Tuhan. Saya sebenarnya mau begini. Ya bawaan kita kan pengennya Tuhan juga tahu nih, saya sebenarnya begini gitu. Tuhan tahu. Tapi setelah kita doa, kita merasakan suatu keringanan. Karena Tuhan tahu kekuatan kita seberapa dan Tuhan menopang kita ya. Kita lihat di Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya?
adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dipilih Tuhan, itu tuh Tuhan jagai. Tadi lagunya Tuhan itu berdaulat, menjaga hidup kita. Dan kita harus menyerukan, berteriak, menyerukan kebesaran Tuhan. Dan kita harus percaya kebesaran Tuhan itu yang menguasai hidup kita. Jadi kita benar-benar harus menjadi orang-orang yang Tuhan pilih, yang mengerti arti panggilan, yang melakukan apa yang Tuhan mau. Kita ngikuti panggilan Tuhan, bukan sekedar Tuhan memanggil kita untuk lahir baru, kemudian baptis Roh Kudus, kemudian pelayanan, terus begitu-begitu aja, enggak. Dalam pelayanan pun kita harus terus makin bertumbuh, makin maju, makin kuat. Punya hubungan terus menerus. Nah, di sini dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Semua dalam waktu Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Jadi jangan cepat-cepat nyerah kalau ada masalah. Memang kita kadang-kadang sudah kepepet sekali, istilahnya sudah di pinggir jurang, mau jatuh nih. Ingat sama Tuhan, ingat, berseru kepada Tuhan, berseru, Tuhan, saya hanya ingat Engkau Tuhan, Engkau yang menolong, kalau belum waktunya, Engkau tidak akan biarkan saya. Terus berteriak, Tuhan akan tolong, Tuhan akan tolong. Saya pernah ngalamin itu, dan saya bersyukur Tuhan dengar suara saya, dan Tuhan kirim hambanya untuk menelpon saya. Itu ajaib sekali, puji Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka yang siang malam berseru kepadanya. Jadi selalu ingat Tuhan, yang tahu kekuatannya hanya di dalam Tuhan. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi kalau hari-hari terakhir makin sulit, kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak akan bertambah kuat, kita tidak akan bertumbuh di dalam iman. Maka lama-lama kita itu lemah, terpuruk, dan mungkin juga hilang disapu. Disapu apa? Disapu zaman. Karena kita melihat faktanya begini, nggak tahan. Benar tidak tahan. Tuhan nggak tahan Tuhan. Bagaimana nih Tuhan? Atis sudah mau meledak gitu istilahnya. Nggak tahan. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, tapi engkau percaya kepadaku. Nah, kita harus bangkit lagi. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan, seperti Yakobus 1 ayat 2-4. Supaya kita bertumbuh dan bertambah kuat. Maka dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggap. Jadi biar gak enak juga kita harus menganggap itu bahagia. Roma 8:28 mendatangkan kebaikan. Itu bahagia, pasti ujungnya bahagia lah. Rumah saya di jalan bahagia, saudara-saudara. Saya kalau nyebut rumah saya di jalan bahagia, dan saya kalau nyebut, ya kamu orang bahagia, ya orang bahagia. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan kita tidak pernah jatuh, kita juga pernah jatuh. Karena namanya sekali lagi manusia, lemahnya ketika dia dipojokkan, dia akan teriak. Nah, itu termasuk kejatuhan karena membiarkan emosi ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tuhan memandangnya sebagai ujian. Kita menghadapinya sebagai masalah, sebagai pencobaan. Tapi ingat, Tuhan itu selalu menguji supaya kita lulus, dan pasti lulus sebenarnya ya.
bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kita tekun, kita mau bertumbuh, tapi jangan bertumbuh terus. Maksudnya jangan sampai berhenti di bertumbuh, sudah cukup. Hasilkanlah buah yang matang. Jadi kita harus menghasilkan buah yang mana bisa dinikmati oleh orang lain, bisa dilihat oleh orang lain, bahwa ada perubahan. Saya bilang ke anak-anak baptis, bilang gini, kalau kalian bertobat berarti harus kelihatan buahnya dan harus ada perubahan. Tapi kalau kalian cuma dibaptis, kemudian kalian dari kemarin, sekarang, dan nanti tetap sama, itu namanya belum bertobat. Kita nih harus percaya Yesus. Ketika kita percaya Yesus, ketika percaya firman-Nya, maka kita harus berubah, hidup kita harus sesuai sama firman-Nya. Bukan firman-Nya nyesuaiin kita, bukan. Kitanya harus berubah supaya kita menjadi sempurna. Yang sempurna itu cuma Tuhan Yesus ya. Dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita sedang menuju kepada apa yang Tuhan katakan, jadi sempurna. 1 Korintus 10 ayat 13. Di sini dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Menurut firman biasa, menurut manusia kita luar biasa. Luar biasa, menurut manusia kita luar biasa. Pandangan kita kadang-kadang sudah mikirnya, waduh, saya kecepatan kalau ngomong aduh tuh saudara. Kalau ngomong ini, aduh, aduhnya tuh kecepatan ngomongnya ya. Harus berubah. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dia Immanuel. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ayub segitu-gitunya tuh. Tapi Tuhan bilang, Tuhan udah ukur kekuatan Ayub. Dan akhirnya Ayub lulus ya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi selalu ada jalan keluar. Sekarang lagi gonjang ganjing, cerita Cirebon ini lagi cerita tentang pajak. Ya, dan kita tahu mau tidak mau kita sedang menghadapi. Sedangkan kita diajari untuk tunduk kepada pemerintah, tapi Tuhan senantiasa memberikan pada kita jalan keluar. Ya, jangan menyerah ya. Kita harus terus memandang kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita hanya datang pada Tuhan, kita mau ada di dalam Tuhan karena di dalam pelukan Tuhan kita merasakan ketenangan, merasakan nyaman, merasakan damai ya. Kita terus mau memenuhi panggilan Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam batin kita semua. Itu aja yang saya bisa sharekan. Tuhan memberkati. Tadi diceritakan tentang ayam dan Raja Wali ya. Saudara tahu bahwa orang itu punya identitas ya, punya identitas. Kalau kamu ini identitasmu orang Indonesia ya, identitas adalah sesuatu hal kita tahu, kita orang Indonesia. Jadi otomatis kalau ditanya buktinya mana kalau kamu orang Indonesia, ya karena aku punya KTP, aku punya paspor ya. Nah saudara, identitas. Nah saudara tahu bahwa identitas kita, warga negara kita adalah warga negara surga ya. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya kita itu identitasnya yaitu warga negara surga. Dan kita tahu bahwa kalau warga negara surga itu ya semua yang menjadi kewajiban dalam seorang yang warga negara, apapun yang menjadi hak daripada itu menjadi milik kita. Nah, saudara tadi dikatakan antara Raja Wali dan ayam ya. Karena ayam itu memang DNA-nya ya ayam gitu loh. Ya. Sedangkan saudara dan saya ini DNA-nya adalah Raja Wali. Nah, makanya
begitu Raja Wali ini mulai gede, dia merasakan aku kok beda ya. Aku kok beda dengan ayam gitu. Karena apa? Di dalam dirinya ada sesuatu DNA. Saudara, begitu saudara itu jadi anak Tuhan, terima Yesus sebagai juru selamat, firman Tuhan mengatakan engkau berpindah daripada kematian masuk ke dalam kehidupan. Berpindah ya. Berarti DNA-nya sudah beda, warga negaranya sudah beda. Nah, oleh karena itu biarlah kita menghidupi. Sekali lagi kemarin beberapa hari kita bicara tentang menghidupi firman. Menghidupi DNA kita. Kalau kita tahu persis bahwa kita ini tidak sama. Kita bukan ayam, tapi kita adalah Raja Wali. Kita harus tahu tugas dan kewajiban kita. Terbang tinggi mencapai destiny saudara dan saya. Amin. Ayo mencapai destiny kita masing-masing untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Engkau memberitahukan dan menyadarkan kami kembali akan identitas kami, akan DNA kami Tuhan. Bahwa kami bukannya DNA yang lama. Begitu kami menerima Engkau sebagai juru selamat, DNA kami sudah Engkau ubahkan. Identitas kami Engkau ubahkan. Berikan roh kesadaran buat kami. Kalau Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk mengubah DNA kami, ajar kami mengerti untuk kami melakukan bagian kami seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau tahu semua pergumulan-pergumulan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan. Semua nyata. Dan kami percaya Engkau mendengar doa kami Tuhan. Dalam segala masalah yang kami hadapi. Baik masalah ekonomi Tuhan. Maupun masalah sakit penyakit. Masalah pekerjaan Tuhan. Masalah masa depan kami yang belum dapat ditentukan. Kami datang di hadapan-Mu. Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Engkau dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mempersembahkan akan semua pergumulan kami kepadamu ya Bapa. Dan saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau sendiri akan turun tangan. Saat-saat ini Tuhan, berikan hikmat dan marifat yang daripadamu, roh kebijaksanaan dari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami yang sekarang. Biarlah dapat menyelesaikan semua tugasnya sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapak. Kami mengucap syukur karena Kau tetap memberi kekuatan dan kesehatan buat kami. Kami terima kekuatan dan kesehatan yang daripadamu. Kami terima daya tahan tubuh yang daripadamu. Sehingga benar-benar Tuhan, kekuatan yang daripadamu kami terima. Bapa, kami juga pada saat ini datang di hadapan-Mu. Kami merasakan Tuhan, akhir zaman ini sudah amat sangat dekat. Oleh karena itu kami berdoa kepadamu, lawatan-Mu boleh terjadi di seluruh dunia ini, baik di pulau-pulau di Indonesia maupun di seluruh benua yang ada di bumi ini. Engkau lawat Tuhan, Engkau sanggup untuk membuat penggenapan dalam firman-Mu menjadi kenyataan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Ada roh penguasaan dalam hidup kami, menguasai mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami. Cengkeram hati kami Tuhan, untuk tetap ada dalam rencana-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami yang Engkau harus cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan. Bapa, hari ini kami tetap mau melakukan semua pekerjaan kami. Kami butuh pengurapan pada tangan kami Tuhan, dan butuh pengurapan buat kaki kami. Biarlah kaki kami Engkau pimpin dalam perjalanan hidup kami hari ini. Tangan kami Kau pimpin Tuhan, sampai kami boleh melakukan segala pekerjaan bersama-Mu. Dan hari ini ya Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Layakan kami menerima berkat-Mu yang Kau sediakan buat hari ini. Kami terima dengan utuh, dan kami dapat menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.